Dan selanjutnya saya akan share screen untuk materi pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan malam hari ini kita akan membahas legalitas kita sebagai seorang praktisi tibu nabawi, khususnya praktisi bekam. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang mengatakan bahwa kita harus berada di dalam satu organisasi, kita harus berada di dalam komunitas tertentu untuk bisa menjadi seorang praktisi bekam. Nah, di sini kita akan jawab. Ya. Di sini kita akan jawab, ternyata pernyataan-pernyataan seperti itu tidak tepat. Ya. Masih bisa kita siasati, apalagi peraturan tersebut dibuat oleh manusia, yang mana peraturan buatan manusia pasti ada celah untuk mensiasatinya. Ya. Jadi, sekali lagi, saya tekankan Bapak Ibu, jangan khawatir kalau mau menjadi praktisi bekam, jalan saja dulu. Ya. Jangan berpikir saya harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini dulu. Jangan. Toh di awal Bapak Ibu belajar motor, Bapak Ibu belajar mobil, bisa dulu kan? Bisa dulu naik motornya, bisa dulu naik mobilnya, baru bikin SIM-nya. Nah sekarang pun gitu. Bisa dulu membekamnya, bisa dulu menjadi praktisi tibu nabawinya. Perkenalkan dulu kalau saya adalah seorang praktisi tibu nabawi. Baru ke depannya kita mengurus perizinan. Jadi jangan jangan terbalik logikanya. Kita urus izin dulu, tapi setelah kita punya izin, setelah kita benar-benar mengurus regulasinya, mengurus legalitasnya, orang lain nggak ada yang tahu kalau kita pembekam. Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya mungkin sudah mengenal beberapa praktisi-praktisi penyihat tradisional ya yang memiliki kemampuan turun-temurun ya, yang sudah bertahun-tahun memiliki kemampuannya. Sampai sekarang belum berizin tapi aman-aman saja. Saya yakin masih banyak yang melihat seperti itu. Ya, karena memang untuk penyihat tradisional regulasinya masih belum sebaku seperti penyihat-penyihat konvensional. Kalau konvensional ada ID, ada PDGI ya sebagai untuk dokter giginya. Untuk bidannya ada IB ya. Untuk perawatnya ada lagi. Jadi kalau untuk penyihat konvensional memang karena ada wadahnya yang jelas, jadi mereka pun benar-benar mengikuti alurnya dan sekolahnya pun memang sekolah formal. Sementara untuk praktisi tibu nabawi tidak sedikit yang mohon maaf ya, pendidikan formalnya mungkin cuma tamat SD, kemudian lanjut pesantren, di pesantren belajar tibbun nabawi, punya ilmunya, pesantrennya pun tidak sebentar, mungkin sampai lebih dari 6 tahun, lebih dari 7 tahun, dan belajar tentang tibbun nabawi, ya akhirnya bisa, itu kan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan umum. Bukan berarti dia tidak punya izin itu, bukan berarti dia tidak bisa. Dia tuh bisa, cuman memang belum punya legalitas yang formal. Walaupun memang di Indonesia, di negara kita, secari kertas legalitasnya memang dianggap penting. Ya, sehingga banyak yang memiliki anggapan kalau tidak ada bukti dari secari kertas tersebut, seolah-olah tidak punya kemampuan. Padahal kalau kita lihat, Bu Susi sendiri, Susi Pujiastuti ya, mantan Menteri Kelautan, kan cuma tamatan SMP ya, tapi dengan kompetensinya beliau bisa gitu. Nah makanya kita pun sebagai praktisi bekam, untuk langkah awal kita, kita jangan berpikir ingin punya sertifikat, jangan berpikir ingin punya STPT, jangan berpikir ingin punya legalitas dulu. Yang penting tunjukkan dulu kompetensi kita, tunjukkan dulu kualitas kita. Insya Allah nantinya pun masyarakat akan menilai. Setelah masyarakat menilai, biasanya pihak-pihak tertentu akan juga mengunjungi kita. Nah, baru setelah itu kita jalin kemitraan dengan mereka. Bukan dibalik gitu. Karena kita merasa bisa pengobatan tradisional, kita bisa timbun nabawi, orang-orang yang memiliki kemampuan penyihat kesehatan konvensional, kita musuhi. Jangan terbalik seperti itu. Justru keberadaan kita itu sinergi dengan mereka. Karena tidak semua penyakit itu bisa diobati dengan konvensional. Tidak sedikit penyakit itu ditanganinya dengan tradisional. Tidak sedikit seperti itu. Makanya mudah-mudahan keberadaan kita itu bisa menjadi salah satu alternatif yang solutif di dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik, kita mulai. Legalitas kita. Legalitas kita jelas. Ada legalitas non formal dan ada legalitas formal. Nah, kita sebagai seorang penyihat tradisional, memang dua-duanya perlu.
legalitas non formal perlu, legalitas formal juga perlu. Tapi yang pertama tadi saya tekankan, kita miliki dulu legalitas non formalnya. Apa itu? Pengalaman empiris yang diakui masyarakat. Ya. Jadi kita punya legalitas non formal nih. Saya itu berpengalaman, saya tuh memiliki kompetensi di bidang bekam. Walaupun mungkin belum punya legalitas formalnya, setidaknya masyarakat sudah mengakui gitu aja dulu. Baru kita urus legalitas formalnya, yaitu surat terdaftar penyiar tradisional (STPT). Nah, STPT ini diatur dalam PP 103 tahun 2014 dan Permenkes nomor 61 tahun 2016. Ini yang mengatur keharusan kita memiliki STPT. Ya. Ini yang mengharuskan kita memiliki STPT. Di dalam PP 103 2014 memang tercantum ada sanksinya kalau kita sebagai penyiar tradisional tidak punya STPT. Ada sanksinya, ya. Sanksinya sampai denda 1 miliar, kurungan sampai 1 tahun. Memang iya, di dalam aturannya sanksinya seperti itu. Tetapi dalam penerapannya tidak serta merta penyiar tradisional langsung digiring untuk bisa punya STPT. Setiap provinsi itu punya binwas yang kesran, ya. Setiap provinsi itu punya binwas yang kesran, pembimbing dan pengawas yang kesran pelayanan kesehatan tradisional ada di setiap provinsi. Isinya Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, kemudian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kemudian asosiasi-asosiasi terkait dalam metode pengobatan tradisional yang ada di wilayah tersebut. PWI, wartawan juga hadir di dalam tersebut, gitu ya. Jadi sebelum PP 103 2014 atau Permenkes nomor 61 2016 itu diterapkan kepada seorang terapis, ya, kepada praktisi, Binwas ini yang akan turun terlebih dahulu. Jadi mereka nggak langsung, Bapak belum punya STPT ya, nih sanksinya. Enggak, dibimbing dulu. Kenapa saya tahu itu? Karena saya sendiri pun bagian dari Binwas yang Kesrat Jabar. Saya beberapa kali mengadakan apa rapat perencanaan peraturan daerah, ya, dengan dinas kesehatan, dengan perwakilan dari apa gubernur, dengan perwakilan dari PWI, ya, Persatuan Wartawan Indonesia, dengan perwakilan dari LKI, perwakilan dari dinas eh, tenaga kerja juga gitu. Saya beberapa kali mengadakan rapat itu dan ternyata di dalam rapat itu pun tujuannya untuk mempermudah kita, terutama asosiasi, ya, mempermudah asosiasi untuk merangkul seluruh, ya, ingat bukan cuma anggotanya tapi seluruh praktisi yang memang berhubungan dengan asosiasinya untuk sama-sama mengurus STPT-nya, membuat STPT-nya. Kalau memang belum bisa, nanti Binwas dan Kesran yang turun membimbing, bukan langsung memberi sanksi. Ya. Jadi jangan jangan takut dulu. Aduh, saya takut nih dengan adanya PP 103, saya takut untuk membuka pelang, saya takut untuk membuka praktek. Jangan. Saran saya buka saja dulu. Ya. Buka saja dulu. Baru setelah itu, kalau memang dari pihak pemerintah daerah mengunjungi Bapak Ibu dan menyarankan untuk membuat STPT, kita minta bantuan ke mereka. Pak, memang saya mau buat STPT. Cuma bagaimana caranya Pak di sini? Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak semua daerah itu sama peraturannya. Daerah A peraturannya ini, daerah B ini. Ternyata yang ada di daerah A sama di daerah B berbeda. Padahal cuma beda provinsi, beda kabupaten saja. Contohnya saya Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung. Itu kan cuma beda kabupaten saja, tapi peraturannya beda. Makanya tadi saran saya, kalau misalkan nantinya ada dari pihak pemerintah daerah yang mengunjungi Bapak Ibu semuanya ketika sudah membuka praktek, silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Pak, memang saya mau bikin STPT, cuma syaratnya apa saja. Nah, nanti dari sini, kalau memang ada yang bisa diberikan bantuannya, insya Allah kita bantu. Ya. Kadang-kadang tidak perlu dibantu dari kita pun, mereka bisa bikin sendiri. Mereka bisa bantu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti harus di backup sama asosiasi. Backup sama asosiasi memang salah satu persyaratan, tapi tidak merupakan syarat mutlak. Ya, tidak merupakan syarat mutlak. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu, pertama kali kita
tunjukkan saja dulu kompetensi kita tunjukkan dulu kemampuan kita, baru kita pikirkan bagaimana untuk menerbitkan legalitasnya. Seperti tadi kan, bisa bisa dulu naik motornya, bisa dulu naik mobilnya, baru kita bikin SIM-nya, ya, gitu. Nah, ini PP 103 tahun 2014, di mana di sini isinya, nanti silakan dibaca ya. Pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah penetapan kesehatan tradisional yang manfaat keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah, jadi ini ada penjelasan ya, ada empiris, komplementer, dan integrasi. Ya, nanti saya share ini bagian ini. Jadi ini ada penjelasan tentang empiris, tentang komplementer, dan integrasi. Nah, kita sebagai penyiar tradisional biasanya dikategorikannya sebagai penyiar tradisional empiris. Karena memang untuk penyiar tradisional itu pertama masih masih minim jurnal, masih minim penelitian. Jadi kita tidak tidak mungkin bisa langsung tarik ke komplementer. Pasti kita dimasukkan dulu ke empiris yang namanya kesehatan tradisional itu. Ya. Nah, ini peraturan-peraturannya. Jadi setiap penyiar tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional wajib memiliki STPT. STPT yang dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota tanpa dipungut biaya. Ya. Untuk memperoleh STPT sebagaimana dimaksud, penyiar tradisional mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten kota. STPT dimaksudkan pada itu hanya diberikan kepada penyiar tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif. Nah, ini garis bawahi ya. Nomor 4 ini garis bawahi. STPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan kepada penyiar tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif. Apa invasif? Perlukaan. Ya. Jadi STPT itu diberikan kepada penyiar tradisional yang tidak melakukan perlukaan. Kalau seperti bekam, itu kan melakukan perlukaan. Itu gimana? Oke, nanti kita jawab. Nanti kita bahas. Makanya ikuti sampai selesai. Siapa tahu nanti di akhir ada kuis lagi gitu. Oke. Uh, STPT itu hanya melakukan intervensi kepada apa yang bersifat invasif. Setiap penyiar tradisional dapat memiliki satu STPT dan hanya berlaku satu tempat praktik. Contoh kalau saya di Bandung Barat, Pak Tatang di Garut misalkan gitu ya, tidak bisa Pak Tatang menggunakan STPT saya, harus Pak Tatang sendiri yang buat gitu. Jadi tidak bisa STPT saya dipakai di tempat lain, nggak bisa. Itu harus STPT di orang yang bersangkutan. Makanya nanti salah satu syaratnya ada keterangan domisili. Ya, STPT berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperbaharui kembali selama memenuhi persyaratan. Pembaharuan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus melampirkan STPT yang telah habis masa berlakunya. Ini teknis ya. Ketentuan lebih lanjut tata cara bisa eh, diatur dengan Permen, Peraturan Menteri. Nah, ini Permenkesnya. Permenkes nomor 61 tahun 2016. Intinya sama, ya. Penyiar tradisional ada empiris, ada komplementer, ada integrasi. Sama ya. Intinya sama. Kemudian eh, kalau di Permenkes itu ada peraturan atau teknis cara mengajukan STPT. Yang pertama, surat pernyataan mengenai metode teknik pelayanan yang diberikan. Jadi setiap praktisi itu nanti akan menyerahkan surat pernyataan bahwa saya melakukan praktek apa, saya melakukan praktek apa, saya melakukan praktek apa. Ya. Ada nanti disuruh memberikan itu. Fotokopi KTP yang masih berlaku. Kalau sekarang sih ya, saya yakin berlaku semua ya KTP-nya ya, karena berlaku seumur hidup kan untuk ektp sekarang ya. Pas foto terbaru ukuran 4 kali 6 sebanyak 2 lembar. Surat keterangan lokasi tempat berpraktik dari lurah atau desa. Nah, ini surat keterangan domisili. Ini harus ada surat keterangan domisili. Surat pengantar dari puskesmas, ya. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Nanti dari puskesmas itu diberikan ke Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang. Nah, ini perlu kita bawahi. Kenapa? Waktu ada yang bertanya apakah harus dari asosiasi tertentu kita bisa dapat izin bekam? Tidak, karena di Permenkes nomor 61 2016 ini disampaikan bahwa bisa menggunakan surat keterangan dari tempat kita magang. Kalau misalkan
Ibu Haja Eis pernah magang di satu tempat, itu bisa, ya, itu bisa minta surat keterangannya dengan catatan tempat keterangan magang kita pertama sudah berlangsung minimal 5 tahun, yang kedua sudah ber-STPT, yang ketiga sudah mengalami perpanjangan STPT minimal 2 kali. Ya. Itu bisa menjadi rekomendasi surat keterangan magangnya dari situ. Tapi kalau soal tempat magangnya baru berjalan 1 tahun, itu belum bisa dijadikan tempat magang, belum. Ya, minimal tadi 5 tahun. Ya, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus berada di dalam satu asosiasi tertentu. Tidak. Ya, ternyata kalau kita punya suatu keterangan magang dari satu tempat, maka insya Allah itu bisa disiasati. Ya. Terus alurnya ya, KTP aktif, pas foto 4x6, izin tetangga. Nih kalau di tempat saya ada ini ya, ada izin tetangga diketahui oleh RT, RW, KD, satu lurah, dan camat. Ada izin tetangga yang harus kita punyai. Bagaimana buatnya? Gampang, kita tinggal buat form aja, nama tetangganya siapa, alamatnya mungkin di RT kita ya, di RT RW kita, sudah mereka tanda tangan. Minimal 20 orang. Boleh samping kiri kanan kita, depan belakang rumah kita, silakan. Yang penting tetangga mengetahui bahwa kita melakukan aktivitas sebagai terapis. Ya. Mau terapis apapun. Setelah itu, surat keterangan domisili dari desa dan kelurahan, rekomendasi dari puskesmas. Nah ini nanti ya perlu kita apa? Rekomendasi atau asosiasi atau surat keterangan magang, dan yang berhak pada keterangan magang adalah dia atau klinik yang sudah ber-STPT lebih dari 3 tahun, lebih dari 5 tahun, ya. Jadi gini, teknisnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengurus legalitasnya, maka langkah pertamanya bukan ke RT RW dulu, bukan. Langkah pertamanya datang dulu ke puskesmas, ya. Langkah pertamanya datang dulu ke puskesmas. Nanti puskesmas akan memberikan formnya, Pak. Kalau mau bikin SPT ini persyaratannya, ya. Ini persyaratannya. Biasanya ada perbedaan di antara satu wilayah dengan wilayah lain, ada perbedaan. Tapi secara garis besar biasanya tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, kalau memang kita belum tergabung dalam satu asosiasi, ya, belum punya asosiasi yang menaungi kita di sini insya Allah dari peserta yang ada di sini, itu insya Allah bisa saya berikan surat keterangan magang. Kalau nantinya ingin mengurus ya, ingin mengurus ingin mengurus SPT, insya Allah di sini saya bisa berikan surat keterangan magang sebagai bantuan untuk mempermudah. Tapi sebelum saya berikan surat keterangan magang, Bapak Ibu harus silaturahim dulu ke puskesmas tempat. Yang dibutuhkannya apa saja? Kalau yang dibutuhkannya memang harus rekomendasi asosiasi, ya terpaksa mungkin harus tergabung dalam asosiasi tertentu. Tapi kalau dengan surat keterangan magang saja sudah bisa, insya Allah nanti saya bantu. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali dengan surat keterangan magang dari klinik kami sudah keluar SPT-nya. Di Garut Pak ya, di Garut itu sudah ada di tempatnya Pak Atep, di terus di Purwakarta sudah ada di tempatnya Utadirka, itu sudah keluar SPT-nya melalui surat keterangan magang dari tempat kami. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Selama itu memungkinkan, insya Allah kita bisa bantu dari sini. Ya. Makanya nanti setelah Bapak Ibu ingin membuat STPT, silakan Bapak Ibu silaturahim dulu, komunikasi dulu dengan puskesmas setempat. Kalau saya beberapa kali pelatihan yang lalu ya ada yang bertanya, tapi saya dimusuhi sama orang puskesmas. Tapi saya gak diterima sama orang puskesmas. Pasti ada pertanyaannya, kenapa sampai gak terima? Ternyata dia memang berpikir bahwa si Bunda Bawi yang terbaik, yang lainnya jelek. Nah itu jangan sampai berpikir seperti itu. Apalagi di hadapan mereka gitu, di hadapan orang-orang yang memang memiliki basic, ya, yang memiliki basic penyehat tradisional, penyehat konvensional. Mereka akan tidak nyaman kalau kita berpikir seperti itu. Makanya kita menjalin silaturahim yang baik dengan pihak puskesmas, dengan pihak dinas kesehatan. Jadi nanti ketika disuruh memberikan persyaratan, kita akan dipermudah. Alhamdulillah, sampai saat ini dari tahun 2012, saya itu baru punya STPT tahun 2015.
Saya 2012 buka buka klinik nih, ya. 2012 buka klinik, baru punya STPT tahun 2015. 3 tahun saya nggak punya STPT. Setelah itu saya perpanjang, 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 dan perpanjangan itu tidak menggunakan rekomendasi dari asosiasi manapun. Saya gunakan surat keterangan magang dari mana? Dari tempat saya sendiri, ya. Kenapa tempat saya sendiri bisa diterima? Karena mereka sudah tahu kalau saya adalah penyiar tradisional yang sudah di situ lebih dari 5 tahun. Makanya begitu saya keluarkan rekomendasi surat keterangan magang untuk saya dikeluarkan oleh saya sendiri. Mereka ketawa, lah Pak Asep kok gini, gitu. Masa Pak Asep mengeluarkan rekomendasi untuk diri sendiri gitu. Tapi ya mereka dengan pendekatan kita akhirnya tetap aja di tanda tangan. Dan alhamdulillah sekarang sudah keluar STPT-nya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah keluar. Jadi tidak perlu berpikir terlalu inilah, terlalu terlalu aneh juga gitu, terlalu takut juga. Pokoknya kita jalan dulu, kita jalin komunikasi dengan pihak puskesmas. Setelah itu kita minta bantuannya, Pak, saya mau bikin SKPT, kira-kira persyaratannya apa saja. Itu poinnya. Ya, oke. Nah, baru sekarang itu semua persyaratannya itu diberikan secara online, ya, diupload secara online melalui DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di setiap kabupaten kota. Sekarang sudah menggunakan itu. Jadi tidak harus datang ke dinas kesehatan, ya. Ke beberapa tempat tidak datang ke dinas kesehatan. Kita cukup upload saja semuanya ke situsnya atau ke websitenya DPM PTSP di kabupaten kotanya masing-masing. Ya, oke. Sampai sini. Tadi kita bahas lagi bagaimana untuk menyikapi yang tadi bahwa kita tidak boleh invasif. Pasti jadi pertanyaan kan? Kita ngebekam nggak mungkin tidak melukai. Yang namanya membekam pasti ada perlukaan. Tapi tadi di peraturan tadi tidak boleh invasif. Maka bagaimana sih cara mensiasatinya? Bapak Ibu siapkan di tempatnya inform consent. Apa inform consent? Inform consent itu adalah surat pernyataan bahwa pasien yang meminta kita melakukan tindakan. Pasiennya tanda tangan. Jadi contohnya misalkan saya kebetulan belum ada yang fisiknya kebetulan lagi habis ya. Contoh, yang bertanda tangan di bawah ini nama pasien siapa, alamatnya di mana, usianya berapa, contohnya ya. Menyatakan bahwa saya meminta kepada Bapak Syahri Ramadan untuk memberikan terapi bekam invasif kepada saya dengan resiko yang sudah diberitahukan oleh Bapak Syahri Ramadan tersebut. Dan dengan surat keterangan ini saya menyatakan bahwa akan menerima semua resiko yang akan terjadi. Tanda tangan, gitu. Udah seperti itu aja inform consent itu bahwa pasien yang meminta kita untuk melakukan invasif. Jadi ketika ada sidak misalkan dari pihak dinas kesehatan, lah kan Bapak tidak diizinkan melakukan invasif karena bukan nakes, ya, bukan tenaga kesehatan konvensional, tapi kok melakukan ini, tinggal tunjukkan aja. Ini loh Pak, pasiennya yang minta, itu sudah diperbolehkan, ya, diperbolehkan seperti itu. Dan banyak sekali alumni-alumni saya, kalau kalau saya sih alhamdulillah ya, di ininya di legalitasnya bekam, tidak tidak bekam kering ya gitu ya di legalitasnya. Tapi bekam. Makanya kalau saya alhamdulillah tidak terlalu pusing gitu ya. Nah, sekarang saya share ini mana bahasa? Oke, ini. Bukan. Maaf, sorry. Mana ya barusan ya? Saya share ini. STPT-nya tadi mana ya? Oh, ini. Bentar. Nah, ini STPT saya, Pak. Ya, ini STPT saya nih. Dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bandung Barat. Nomornya ini, nama saya jelas, ini identitasnya. Cara praktiknya, cara perawatannya, keterampilan dituliskannya di sini. Jadi mau melakukan bekam, mau melakukan akupuntur, mau melakukan
apapun itu diperbolehkan, ya. Dan ini masa berlakunya sampai tanggal 23 Agustus 2020, dikeluarkannya 2023, berarti 2025 itu sudah berakhir. Tinggal kita perpanjang lagi, ya. Nah, ini contoh STPT itu seperti ini. Kelihatan ya? Contoh STPT seperti ini. Nah, ini dikeluarkannya oleh DPMPTSP, ya. Dikeluarkannya oleh DPMPTSP. Seperti itu. Nah, terus tadi, kalau sudah punya STPT bagaimana ya? Kalau sudah PT, tidak ada gambarnya. Oh, kenapa ya? Saya ulangi coba ya. Oke. Nah, sekarang gimana Pak? Ada ya gambarnya kelihatan ya? Oke, kalau udah kelihatan. Nah, ini contoh STPT yang saya miliki seperti ini Pak, Bu. Ini dikeluarkan di Bandung Barat 23 Agustus 2023. Tembusannya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Puskesmas Kabupaten Bandung Barat, Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat. Ini udah keluar tuh. Di sini cara perawatannya keterampilan. Jadi saya mau melakukan aktivitas apapun itu diperbolehkan. Saya mau membekam silahkan. Saya mau akupuntur silahkan. Saya mau pijat silahkan. Karena keterampilan di sini. Tapi kalau di tempat lain kadang-kadang ada yang menyebutkan cara perawatannya bekam kering. Ada yang seperti itu. Atau yang perawatannya bekam saja, pijat saja. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung tergantung kebijakan dari wilayah tertentu. Kalau di sini yang penting penyihir tradisional semuanya diperbolehkan. Itu enaknya Bandung Barat, ya. Itu enaknya Bandung Barat. Kalau yang lain masih mungkin ada perbedaan-perbedaan ya kalau yang lain. Tapi kalau di Bandung Barat masih seperti ini. Nah, ini akhirnya keluar STPT-nya. Ini perpanjangan yang ketiga. 2015 saya bikin, kalau 2000, yang 2015 itu belum ada masa expirednya dulu. Karena baru satu-satunya di Bandung Barat yang punya STPT waktu itu baru saya saja. 2015 saya bikin, belum ada expirednya. Tapi begitu 2020, setelah 5 tahun, pihak dinas kesehatan datang, Pak, perpanjanglah, masa nggak diperpanjang-perpanjang katanya. Kan sekarang formatnya baru Pak gitu. Oh ya udah saya perpanjang Pak, diperpanjang. Cuma saya tuh belum bingung harus menggunakan rekomendasi dari mana. Ya sudah, saya bikin rekomendasi. Waktu itu saya masih bergabung di PBI ya. Saya gunakan rekomendasi dari PBI. Alhamdulillah keluar izinnya. Nah untuk perpanjangan yang ini, saya tidak menggunakan rekomendasi dari asosiasi manapun. Saya tidak menggunakan rekomendasi dari asosiasi manapun. Saya menggunakan rekomendasi dari surat keterangan magang dari klinik saya sendiri. Alhamdulillah sekarang udah keluar. Artinya apa? Artinya memang eh, surat keterangan magang itu memang diperbolehkan oleh dinas kesehatan, diizinkan oleh dinas kesehatan. Jadi jangan berpikir bahwa harus berada di dalam asosiasi tertentu, harus berada dulu di dalam komunitas tertentu baru kita mengurus perizinan, tidak perlu. Yuk, yang penting mah seperti tadi saya bilang, yuk silaturahim aja dulu dengan pihak dinas kesehatan, silaturahim aja dulu dengan pihak puskesmas, baru kedepannya kita tanyakan ke mereka, minta bantuan ke mereka, saya ingin buat surat terdaftar penyehat tradisional. Saya bikin STPT. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan buka coba chatnya nih. Ini udah masuk 74, tapi saya rasa sih kebanyakan yang minta absen ya. Karena banyak yang baru masuk ya. Oke. Oke. Kadang-kadang ada kesusahan izin alasan pemerintah daerah mereka selalu mengacu wadah di bawah PBI, maka Yayasan Ustadz tidak perlu tegaskan dengan jelas agar kita bisa menerima. Oke. Iya, jadi memang di beberapa daerah memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau kita mengacunya kepada PP atau Permenkes nomor 61 2016, surat keterangan magang itu boleh. Dan seluruh anggota atau seluruh peserta yang di sini, insya Allah nanti bisa mendapatkan surat keterangan magang dari saya, dari tempat kami gitu ya. Cuma pertanyaannya, kita tanya dulu ke pihak puskesmas, persyaratan yang lainnya apa. Jadi jangan sampai saya sudah keluarkan, yang lainnya tetap kesulitan. Nah,
Jadi saya minta semuanya, saya minta formnya dulu dari puskesmas yang dibutuhkan itu apa saja. Mudah-mudahan ada lebih banyak yang bisa kita bantu gitu. Ya. Karena ada beberapa juga yang minta surat keterangan apa surat apa data pasiennya gitu. Ada beberapa yang minta data pasiennya. Akhirnya saya berikan form data untuk data pendataan pasien gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi gitu ya. Kita punya kompetisi dan kualitas dan integritas kami sebelum itu guru panasan dan membimbing. Oke. Sebelumnya setelah ikut pelatihan ini kita di share di medsos untuk menjadi terapis bekam. Kalau pernah ada yang ini udah dijawab Bu ya dari pertemuan sebelumnya udah dijawab ya. Udah dijawab. Dia tidak harus dari satu asosiasi manapun untuk share di medsos ya. Jadi boleh Bu. Ini saya dijawab pertanyaan perasaan dari pertemuan sebelumnya udah dijawab nih. Kalau yayasan kami Pak ya, kalau yayasan kami itu memang tidak berasosiasi dengan asosiasi apa tidak berafiliasi dengan asosiasi manapun. Cuman yayasan kami itu memang punya fokus kepada Tibun Nabawi. Jadi kalau misalkan dari pihak pemerintah daerah meminta, Bapak tinggal minta saja surat keterangan magang dari kami bahwa Bapak pernah magang di tempat ini gitu aja, ya. Kalau sifatnya bekam keliling apa punya STPT selama ini sampai saat ini ya, sampai saat ini memang STPT itu eh, diperuntukkan bagi yang punya klinik. Kalau memang belum punya klinik itu tidak diwajibkan. Ya. Misalkan masih masih panggilan ya, masih home care, itu memang belum punya kewajiban memiliki STPT. Karena nanti STPT itu dikeluarkan setelah ada survei dari pihak puskesmas biasanya atau dari pihak dinas kesehatan. Mereka mensurvei ke tempat kita, apakah tempat kita sudah layak atau belum untuk mendapatkan STPT gitu. Kalau makanya kalau keliling belum punya kewajiban, ya. Kalau yang panggilan belum punya kewajiban. Nah, pertanyaannya, apa saja persyaratan klinik kita untuk bisa layak punya STPT? Pertama, minimal punya dua ruangan, satu ruang tunggu, satu ruang praktek. Jadi minimal ada satu ruangan, satu yang untuk menerima tamu, satu kamar untuk praktek, ya. Dan terpisah dari ruangan tempat tinggal. Ya kalaupun misalkan nyatu dengan tempat tinggal minimal disekat. Jadi tidak nyatu dengan pintu masuknya tidak tidak nyatu ke pintu masuk ruang tamu kita misalkan. Enggak, terpisah ya. Jadi khusus untuk ruang praktek saja. Luasnya itu relatif, tidak ada patokan. Ya. Minimal punya dua ruangan, satu untuk tempat kita menerima pasien, yang kedua tempat kita untuk menterapi. Ya, untuk menterapi silakan misalkan dipakai skat gitu ya, kamar tertentu dan kamarnya jangan pakai pintu yang pakai kunci. Jadi pintunya jangan terkunci gitu ya. Untuk namanya ruangan praktek pintunya jangan terkunci. Dan di ruangan praktek tersebut minimal ada matras, ada tempat untuk apa pasien kita tangani. Kalau misalnya pijat ada matras untuk pijatnya, kalau misalnya untuk bekam ada matras untuk pasien itu tengkurap ya gitu minimal ada matras untuk pasien tengkurap supaya bisa eh, membekam gitu ya. Dan yang lainnya peralatan-peralatan yang kita miliki pun harus memadai. Kalau misalkan sebagai terapis bekam, maka ya peralatan bekam penting harus kita miliki keseluruhan. Kopnya ada, handpumpnya ada, jarumnya ada, eh, apa pen lancetnya juga ada gitu, semuanya ada gitu. Termasuk alat-alat sterilisasi. Nah, untuk alat sterilisasi sendiri di ruangan tersebut harus ada minimal wastafel. Bagus-bagus kalau di ruangan tersebut ada apa namanya kamar mandi, bagus-bagus kalau seperti itu. Tapi kalaupun tidak, minimal ada wastafel untuk cuci tangan dan untuk sterilisasi kop. Karena kop bekam tidak boleh menyatu dengan peralatan rumah tangga yang lainnya. Kalau masih kelihatan menyatu, menyatu nih sama pihak dinas kesehatan, nantinya tidak akan diloloskan, tidak akan keluar SPT-nya karena itu sudah melanggar. Tapi harus terpisah tempat kita melakukan sterilisasi alat bekam dengan tempat kita melakukan cuci peralatan rumah tangga itu terpisah. Jadi sebaiknya minimal di ruangan tersebut ada wastafel, ya, ada wastafel untuk cuci-cuci ya, cuci alat bekamnya gitu. Nah setelah itu baru kadang-kadang kita tanya punya data pasien nggak? Gitu.
Kalau sudah punya, alhamdulillah. Kalaupun memang belum punya, minimal kita punya formatnya. Ini format data pasien kita. Format data pasien tidak sulit kok. Yang penting ada namanya, ada usianya, ada alamatnya. Kalau perlu ada nomor teleponnya. Cukup itu saja yang diperlukan oleh penyihat tradisional data pasiennya. Kalau mau ditambahkan dengan keluhan boleh, ditambahkan dengan diagnosa boleh, tapi kalaupun tidak ada apa-apa. Karena kita itu cuma perlu data pasien, bukan rekam medis gitu. Ya kalau memang tahu cara membuat rekam medis lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, yang penting kita punya data pasien, gitu ya. Nah ini ya, jadi nanti pihak puskesmas itu akan melakukan survei ke tempat kita sebelum STPT-nya di apa sebelum mereka memberikan meminta rekomendasi dari dinas kesehatan, mereka survei dulu ke tempat kita. Nah yang dilihat apa tadi ruangannya memadai atau tidak, peralatannya memadai atau tidak, sterilisasinya bagaimana, administrasinya bagaimana, gitu. Makanya sampai saat ini yang boleh atau yang wajib punya STPT itu adalah yang sudah punya klinik. Kalau belum punya, itu tidak diwajibkan. Ya, cara menunjukkan kapasitas bagaimana? Minimal Pak, Bu ya, kita punya beberapa sertifikat pelatihan reguler, bukan sertifikat seminar ya. Kalau seminar-seminar sih mungkin semua juga boleh bisa gitu ya. Tapi biasanya di pihak puskesmas ketika mensurvei, ketika yang dilihat sertifikatnya seminar itu biasanya belum masuk kriteria. Tapi ketika masuknya kelasnya reguler minimal 16 jam pertemuan, itu biasanya mereka sudah punya gambaran kompetensi kita, gambaran kapasitas kita. Oh, ini adalah penyiar tradisional yang terdidik, gitu Bu ya. Jadi menunjukkan kapasitasnya minimal seperti itulah. Karena kan tidak mungkin kita presentasi di depan mereka, gini cara membekam, SOP-nya seperti ini, kami sterilisasinya seperti ini gitu. Tidak mungkin sampai sedetail itu gitu. Yang penting kita mereka melihat kita punya sertifikat-sertifikat pelatihan yang resmi gitu. Yang tadi yang minimal 16 jam pertemuan ya. Makanya saya bikin ini 8 kali pertemuan kali 2 jam. Itu untuk sebagai salah satu persyaratan kalau nantinya Bapak Ibu ingin mengurus STPT. Soalnya kalau nanti kurang dari 16 jam biasanya walaupun sudah ada rekomendasi gitu ya, tapi tidak akan diloloskan sama pihak puskesmas. Karena tadi salah satu persyaratannya adalah minimal 16 jam pertemuan. Saya pernah dengar perizinan diberikan jika sudah ijazah dengan UNPBI, berarti itu ujian negara. Nah, ini tadi Bu ya, ini dikeluarkan hanya dari asosiasi tertentu, jadi bukan dari pemerintah. Pemerintah sendiri tidak membatasi PBI, tidak membatasi untuk bukan untuk PBI saja, tidak. Banyak, ada PBI, ada P4KTI, ada Gusmus, PGRJ, ada LKHI sekarang dalam proses untuk apa, kerjasama dengan Kemenkes. Jadi tidak harus dari satu asosiasi saja, ya. STPT itu bisa untuk beberapa keahlian, misal satu STPT untuk satu bekam dan akupuntur atau satu bekam yang satu akupuntur. Sebetulnya Pak Bu ya, STPT itu kalau mengacu kepada Permenkes itu biasanya satu bidang ilmu, satu STPT biasanya. Tapi para penyiar tradisional juga biasanya punya trik sendiri. Oke, yang kita ajukan STPT-nya STPT apa nih? Misalkan bekam, misalkan pijat, misalkan akupuntur, ya sudah itu aja yang kita ajukan. Tidak harus semuanya kita ajukan, satu aja dulu, ya, satu aja dulu. Nah, nanti setelah STPT-nya keluar, biasanya di situ tinggal dituliskan keterampilannya apa gitu. Keterampilannya bekam, keterampilannya akupuntur, berarti kita fokusnya ke akupunturnya atau fokusnya ke bekamnya. Tapi masih diperbolehkan kalau kita punya apa? Kalau kita punya sub-sub keahlian yang lain. Jadi misalkan klinik akupuntur ibu gemah misalkan, ya. Klinik akupuntur ibu gemah. Nah, di dalamnya menerima juga bekam, pijat gitu ya. Itu boleh, boleh seperti itu. Atau klinik bekam Pak Dani misalkan. Klinik bekam Pak Dani. Memang di namanya klinik bekam, tapi di dalam itu di dalam flyernya atau spanduknya menerima juga tadi ya, refleksi, rukyah, gura dan sebagainya itu boleh ya. Boleh seperti itu. Ya.
nggak pernah magang, iya. Makanya nanti kalau memang perlu dari kita, Bu, kita berikan surat keterangan magang. Karena ikut pelatihan ini, kalau apalagi kalau sudah apa sudah mengikuti ujian-ujiannya yang kemarin ya, itu insya Allah kita berikan surat keterangan magang. Dan saya udah rekap ya, udah rekap ya. SPT melatihkan skill kah? Iya, di dalamnya ada yang melatihkan skill, ada yang tidak, Pak. Kalau di Bandung Barat itu tidak, ya. Kalau di Bandung Barat itu tidak. Di Bandung Barat itu mau apapun bidang keahliannya, di situ tulisannya keterampilan. Kalau di Bandung Barat. Tapi kalau di daerah lain ada yang memang yang disampaikan keterampilan bekam, keterampilan gurah, keterampilan apa pijat gitu ya. Ada kalau di beberapa daerah. Tapi kalau di Bandung Barat sendiri tidak. Makanya saya tadi bilang silahkan komunikasi dulu ya, komunikasi dulu dengan pihak puskesmas ya. Saya butuh banget surat pemegang rekomendasinya yang sebelumnya terhambat dari rekom asosiasi. Maka nanti saya minta formnya Pak ya, form dari puskesmasnya seperti apa ya, form dari puskesmasnya seperti apa. Urusan pajak bagaimana? Selama ini yang namanya klinik Kebun Nabawi itu ya NPWP-nya biasa Pak. Pengurusan pajak biasa, NPWP biasa. Seperti Bapak ngurus pajak biasanya aja gitu. Ya. Untuk minta satu komersi puskesmas kita bisa minta ke bagian apa? Biasanya minta ke bagian administrasi atau minta ke bagian TU tata usaha gitu ya. Ya tinggal ngobrol aja ke pihak puskesmasnya ya. Eh, jadi bagian biasanya bagian tata usaha. Saya pernah baca di situsnya ada kepesertaan BPJS. Ini biasanya apa? Kalau ini sifatnya klinik bukan STPT tapi SIPT, surat izin, bukan surat terdaftar. Kalau surat terdaftar biasanya tidak ada harus ada kepesertaan BPJS biasanya tidak. Ya, tidak harus. Karena kan kita sebagai apa penyihat mandiri gitu, bukan yang bekerja pada pada lembaga lain. Jadi kadang-kadang kita masih belum punya BPJS. Patokannya yang tadi aja Pak, patokannya di Permenkes nomor 61 2016 dan di situ tidak disebutkan harus ada kepesertaan BPJS. Ya, tidak ada keharusan gitu. Tapi tadi mengacunya ke wilayahnya masing-masing, ke kabupaten kotanya masing-masing. Jadi tidak kadang-kadang tidak sama. Ya. Tanda tangan di form, inform consent maksudnya ya, apakah perlu materai? Kalau mau pakai materai lebih bagus, tapi kalaupun tidak ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih lebih kuat lagi, memang bagus di atas materai. Ya. Oh, nggak muncul tadi ya, layar kosong. Oke. Pernah ngurus STPT semua sudah satu. Oh, yang kurang si terapis pekerja swasta anak tenaga tempat kerjanya tidak memberi surat keterangan izin untuk kegiatan lain, jadi batal karena persyaratan yang harus dipenuhi di kesehatan itu. Nah ini kan eh, apa namanya? Kalau ini di luar kewenangan kami, Bu. Soalnya itu kan hubungannya dengan tempat kerja. Jadi ya mau tidak mau itu harus berkomunikasi dengan tempat kerja Ibu gitu. Kalau kami kan ini tidak punya kewenangan kalau yang ini. Ya. Jadi kalau memang harus ada persyaratan ini, ya silakan dipenuhi aja gitu. Ya. Soalnya mereka pun dari dinas kesehatan mungkin punya pertimbangan lain. Kalau misalkan kekurangannya tadi eh, terhambat dari asosiasi atau misalkan eh, ada masalah gitu ya, ada masalah kekurangan-kekurangan dengan hubungannya ketradnya, kesehatan tradisionalnya, itu kami insya Allah bisa membantu. Tapi kalau hubungannya dengan tempat kerja ibu, ya kita tidak punya tidak punya kapasitas untuk bisa memberikan bantuan kalau di situ. Ya. Nah makanya nantinya mungkin eh, cara untuk pengurusan ulangnya jangan disebutkan bahwa kita bekerja, mungkin sebut saja kita wira swasta, Bu. Mungkin triknya seperti itu. Ya. Untuk memberikan contoh form, aduh, tadi saya nggak ada ini ya, nggak ada contohnya yang udah jadi. Intinya gini Pak, untuk surat keterangan bahwa untuk inform consent ya, untuk inform consent itu minimal ada nama pasiennya, usianya, alamatnya, dan di sana menyatakan bahwa pasien tersebut apa namanya meminta
dilakukan bekam basah oleh Pak Danang misalkan. Dan jika terjadi hal-hal yang di luar apa di luar kebiasaan atau apapun resiko lah sebutnya ya, kalau terjadi resiko maka pasien tersebut akan menerima apa namanya akan menerima keseluruhan dari resiko tersebut gitu karena beliau yang meminta. Intinya itu Pak, secara garis besar kata-katanya seperti itu. Silakan kalau mau bikin redaksi sendiri kata-katanya silakan juga ya. Kalau punya tempat belum punya tempat praktek berarti di STPT nanti tulisannya alamat tempat magang. Kalau belum punya tempat praktek belum belum harus ber STPT Bu ya. Kalau belum punya tempat praktek belum 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 eh, belum harus ber STPT ya. Sekarang nggak mungkin STPT-nya tulisan alamat tempat magangnya nggak mungkin. Misalkan ibu di mana gitu ya, daerah mana, tidak mungkin STPT-nya apa alamat STPT-nya alamat saya nggak mungkin. Karena STPT itu harus alamat tempat prakteknya itu, ya, gitu ya. Bagaimana meyakinkan pasien yang baru pertama kali bekam untuk mau tanda tangan surat pernyataan? Apa setiap pasien harus diminta tanda tangan sebelum dibekam? Kalau kita sudah punya STPT, yang seharusnya tidak boleh melakukan perlukaan. Eh, ya untuk meyakinkan pasien, dia datang ke tempat kita saja, harusnya sudah mau tanda tangan, ya, harusnya sudah mau tanda tangan. Karena dengan dia mau datang ke tempat kita pun, harusnya dia udah menerima apapun yang kita lakukan kepada pasien tersebut. Ya kalau memang pasiennya tidak mau tanda tangan, ya tadi paling kita berikannya bekam kering saja, bukan bekam basah gitu aja. Tapi kalau ibu maunya dibekam kering, ya ini sebagai syarat administrasi gitu aja sih, ya bukan bukan berarti apa-apa. Ini sebagai syarat administrasinya aja seperti itu. Ya, gitu ya. Kalau ke puskesmasnya bukan domisili gimana bisa? Biasanya enggak Bu, biasanya nggak diterima. Biasanya mereka merekomendasikan ke tempat ke puskesmas yang tempat kita domisili biasanya. Saya di Bandung Barat misalkan puskesmasnya ke Kabupaten Bandung itu nggak mungkin diterima. Jangankan beda kabupaten ya, beda kecamatan pun kadang-kadang nggak diterima. Karena mereka itu yang nanti yang survei ke tempat kita. Ketika kita datang ke puskesmas, nanti puskesmas itu yang survei ke tempat kita. Jadi nggak mungkin yang domisilinya di luar tempat kita tinggal. Ya. Jadi eh, harus di domisili kita. Ya. Kalau misalkan alamat KTP saya Bandung, tapi bukan pasti daerah lain, contohnya di Garut bagaimana? Boleh, Pak. Kan nantinya ada surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Itu boleh. Persyaratannya kan KTP dan surat keterangan domisili salah satunya. Jadi bukan berarti KTP-nya di Bandung harus praktek di Bandung, tidak. Ya, nggak harus itu. Yang penting ada surat keterangan domisili dari desa dan kelurahan setempat gitu. Kalau di daerah saya masuk PBI dulu, nah itu makanya saya tadi bilang ada beberapa daerah yang memang belum paham tentang Permenkes ini. Nanti mungkin tugas Bapak ketika minta rekomendasi dari Puskesmas, tunjukkan saja di PP-nya atau di Permenkesnya bahwa ternyata dengan surat keterangan magang pun bisa gitu saja. Ya. Dan kalau misalkan cuma diterimanya PBI dulu, berarti memang tidak ada pemahaman, tidak ada alur pemahaman yang tepat bahwa sebetulnya bukan cuma PBI yang diterima atau yang bermitra dengan Kemenkes. Ya, Bapak nanti mungkin berikan bukan berarti mengajari ya, tapi ini memberikan penjelasan bahwa mohon maaf Pak, yang saya baca di sini itu ada keterangan boleh dengan surat keterangan magang. Kebetulan saya pernah magang nih gitu. Kalau untuk masuk ke misalkan ke asosiasi tertentu, persyaratan-persyaratan lainnya saya belum memadai. Jadi mereka tidak bisa, saya tidak bisa masuk ke asosiasi tersebut. Gitu aja Pak. Jadi bukan berarti mengajari mereka ya, bukan mengajari pihak dinas kesehatan atau pihak puskesmas, tapi setidaknya kita memberikan gambaran bahwa ini loh yang saya terima informasi dari pihak kementerian juga seperti ini. Gitu. Kalau minta data pasien berarti memang harus praktik dulu. Ya tentu saja Bu, kita kan kalau tidak pernah praktek, ngapain mau bikin izin gitu lah. Kalau kita tidak pernah praktek, buat apa kita bikin izin gitu. Biasanya yang perlu izin itu yang udah praktek. Yang perlu SIM itu kan yang pakai motor. Kalau nggak pernah pakai motor, maka kita nggak perlu SIM. Ya. Kalau nggak pernah pakai mobil, maka kita nggak perlu SIM-nya, Bu. Ya, jadi
Kalau memang ada data pasien ya pasti harus praktik dulu. Ya iya betul. Ya, harus ada praktik dulu. Untuk nama prakteknya ada aturan kata-katanya bebas atau sesuai dengan seperti yang diterapkan. Untuk nama prakteknya sebetulnya bebas Pak ya. Tidak ada aturan ya. Tidak ada aturan sebetulnya bebas-bebas aja ya. Yang penting kalau untuk nama tempat praktek kita tidak boleh pakai nama klinik. Karena kalau klinik itu biasanya untuk penyihat konvensional. Kita itu untuk penyihat tradisional boleh pakai nama Gria Sehat, Panti Sehat, atau Rumah Sehat. Boleh seperti itu. Jadi boleh tiga itu ya. Gria, Gria Sehat, Panti Sehat, atau Rumah Sehat. Jangan kata-kata klinik. Kalau klinik ya itu biasanya nanti ambigu gitu. Ambigu itu klinik dokter kah, klinik bidan kah gitu ya, atau apa gitu. Makanya untuk penyihat tradisional itu tidak boleh ada namanya klinik. Boleh namanya silakan panti sehat, rumah sehat, geria sehat itu boleh. Ya, kalau saya betul-betul baru terjun di tubuh nabawi jadi lebih konsen dulu praktek ya jangan dulu ke SPP. Iya bu lah. Saya tadi bilang itu kan udah masalah SPPT mah jangan diuruskan sekarang dulu aja. Sekarang kita tunjukkan dulu kalau kita itu seorang terapis bekam. Nanti pun dengan banyaknya pasien pasti akan ada perhatian dari pihak pemerintah akan minta izinnya. Nah, ketika diminta izinnya, baru kita minta minta bantuan ke mereka. Iya sih Pak, saya juga memang mau bikin SPPT, bantuin lah gitu. Bantuin ya Pak ya, apa saja persyaratannya dan jangan susah-susah juga gitu. Nah, sambil bercanda-bercanda aja gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau memang mau fokus, saran saya memang lebih konsen dulu ke prakteknya dulu aja. Masalah SPPT nanti belakangan. Seperti tadi saya bilang kan, saya sendiri baru buka praktek itu 2012. Baru punya SPT 2015 baru punya SPT itu. Berarti 3 tahun saya tidak berizin. Alhamdulillah tidak apa-apa. Dan saya pun memutuskan berizin karena memang sudah banyak pasien-pasien dari pihak kesehatan ya. Ada yang bidan, ada yang perawat, ada yang dokter, ada yang dari dinas kesehatan juga. Memang diterapi di tempat saya. Akhirnya saya konsultasi dengan mereka. Mereka memberikan rekomendasi. Ya sudah bikin aja izinnya Pak kalau gitu. Bikin aja SPT-nya. Ya gitu. Jadi eh, apa lebih lebih bagus fokus ke sana dulu ya. Nama usaha saya Bintang Gria Pekam dan Mesias itu bagaimana? Gak masalah Bu, yang penting jangan klinik aja ya, jangan klinik aja namanya. Kalau misalkan Gria Gria Bekam dan Mesias itu nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti nanti dalam pengajuan SPT-nya bidang keahliannya dua yang diajukan bekam dan pijat gitu nggak apa-apa, bisa-bisa aja itu ya. Apa ada perbedaan nama Gria dan Panti Sehat sesuai regulasi? Oh ya, tadi saya dijawab ya Pak ya, Pak sorry ya. Jadi kalau untuk penyiar tradisional itu boleh namanya Gria Sehat, Panti Sehat, dan Rumah Sehat itu boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan nama klinik. Ya. Yang tidak boleh itu menggunakan nama klinik. Misalkan klinik bekam, sorry, jangan, tidak boleh. Apalagi klinik apa klinik Tibun Nabawi itu jangan. Tapi misalkan kalau Gria Sehat, bekam, sorry, misalkan seperti itu boleh. Panti Sehat itu boleh juga. Rumah Sehat juga boleh. Ya. Apakah STPT pijat tradisional sama dengan STPT bekam? Kebetulan tenaga saya tidak mengajukan, tetapi dari pihak kesehatan desa dan Dinkes Kabupaten memfasilitasi penjelidikan tersebut. Sama saja, Bu. Sama saja sebetulnya. Ya, sama saja. Ya, sama saja. Jadi kalau seperti ini lebih enak, nih, enak lebih. Jadi kita kalau nantinya praktek, Bu ya, kita tinggal ngobrol aja ke pihak dinas kesehatan desa. Kalau seperti itu enak nih. Jarang-jarang seperti ini, Bu. Ya, jarang-jarang. Makanya harus eh, apakah boleh kita mengajukan STPT sementara kita ada amanah atau pekerjaan yang lain selain terapi bekam?
tadi memang ada permasalahan Bu ya ketika kita bekerja dengan orang lain, ketika kita bekerja di tempat lain, memang ada ini, ada regulasi yang maksudnya kita ada surat keterangan dari tempat kita bekerja. Makanya nantinya kalau memang kita mau mengajukan STPT, sebaiknya di kolom pekerjaan kita tuliskan wira swasta saja supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah. Wira swasta saja. Kalau di kota saya memang lengkap dengan skema magang. Nah, itu tadi kenapa kenapa setiap kota itu berbeda-beda peraturan, Pak. Itulah yang apa yang perlu kita perhatikan itu situ. Jadi kalau misalkan nanti Bapak saya mau memberikan gambaran seperti tadi, itu memang kadang-kadang ada perbedaan di beberapa daerah. Nah, makanya nanti kalau memang perlu, saya minta formnya dulu yang dibutuhkan di kota Bapak itu apa saja. Keterangan magangnya seperti apa yang dibutuhkan, apa mungkin kalau rekomendasinya seperti apa nantinya. Jadi saya minta minta itu dulu. Nah, saya bekam keliling dan saya juga dapat NIB dan karena waktu itu ikut pengajuan UMKM, maka kita punya logo dan bisa buat cap sendiri untuk menyalahi aturan kan. Ya kalau masalah logo silakan sih Pak ya. Yang mau dipatenkan juga boleh Pak. Mau dipatenkan juga boleh karena itu kan hak ya, hak dari setiap orang untuk mempatenkan karyanya. Jadi ada haki kan. Jadi silakan itu tidak masalah Pak. Ya, tidak masalah. Bagaimana jika kita buka dulu, belum ada izin, tapi yang datang orang LSM? Nah ini jadi permasalahan itu kalau orangnya LSM. Makanya eh, kita sebelum apa ya sambil berjalan, Bu ya, sambil berjalan itu kita koordinasi dengan puskesmas. Jadi kalau misalkan LSM datang, minimal kita sudah ada eh, coret-coret lah dengan pihak puskesmas bahwa STP kita sedang diurus gitu aja, ya. STP kita sedang diurus. Karena memang orang LSM itu, mohon maaf ya, agak-agak gimana gitu orang-orang LSM itu, ya. Kalau di STPT-nya tertera praktek kombinasi, gimana itu caranya? Biasanya kalau di STPT-nya praktek kombinasi, Pak, itu harus melampirkan beberapa disiplin ilmu yang Bapak miliki. Minimal melampirkan beberapa sertifikat, melampirkan beberapa rekomendasi dari beberapa asosiasi juga. Makanya saran saya sih, Pak, saran saya daripada kita mintanya praktek kombinasi, nanti ujung-ujungnya malah menjadi lebih sulit gitu ya, harus keluar SIPT. Kalau kombinasi itu harus SIPT, tidak STPT. Biasanya kalau STPT itu satu jenis bidang yang menjadi poin penting kita, poin utama kita. Nah, tapi ke depannya ketika sudah STPT-nya keluar, praktek di tempat kita bermacam-macam pun tidak jadi masalah. Yang penting kita punya satu kekhususan aja dulu, spesialisasinya di mana gitu. Ya. Jadi kalau misalkan praktek kombinasi kadang-kadang jarang dari pihak DPM PTSP dari Dinas Kesehatan mengeluarkan kombinasi jarang. Biasanya mereka mengeluarkan nama praktek yang bidang praktek yang memang kita kuasai satu bidang aja dulu. Ya, gitu. Kalau awal kita prakteknya dimulai dengan pengobatan alternatif, sejauh ini sih yang disebutkan pengobatan alternatif memang belum ada larangan Pak ya, tapi agak lebih cenderung ini, cenderung ke apa ya, ke supranatural gitu. Mohon maaf ya. Kadang-kadang pengobatan alternatif itu diidentikan dengan pengobatan supranatural. Makanya saran kami ikuti saja regulasi yang berlaku untuk penyiar tradisional itu apa rumah sehat, geria sehat atau panti sehat. Kalau kayak pengobatan alternatif, takutnya gitu ya, takutnya ada beberapa yang salah paham, ini pengobatan supranatural dalam tanda kutip dukun gitu ya. Takutnya seperti itu, Pak. Makanya saran saya sih lebih baik gunakan saja yang sesuai regulasi saja, ya. Kalau sudah ada STPT, apakah sudah kena pajak? Ya, pajak biasa, Bu. NPWP saja, NPWP kita saja. Dan itu memang pajaknya juga bisa boleh nol sih. Kalau kalau kan pajak itu mengajuk apa eh, acuannya bukan dari apakah kita sudah berizin atau belum, tapi sebesar apa penghasilan kita gitu kan kalau masalah pajak kan. Nah makanya untuk masalah pajak
Ya, sebagaimana kita eh, mengisi NPWP kita, ya kan kita ngisi NPWP tahunan kan ya. Nah, seperti biasa saja. Ya, kalau pengajuan klinik luas ruangan 3 kali 6 dua ruangan, atau wajib minim punya satu karyawan, enggak apa? Ya. Kalau untuk masalah karyawan eh, tidak menjadi acuan. Mau karyawannya cuma kita sendiri saja pun tidak masalah. Tapi sebaiknya kalau untuk bekam ya minimal punya dua, satu kita, satu lagi perempuan. Kalau laki-laki sama perempuan, jadi untuk menangani yang laki-laki kita, untuk yang menangani perempuan ya perempuannya. Tahu sehat terapi. Selama ini sih belum ada aturan seperti itu Pak ya. Kalau masih aman dengan itu silakan. Tapi kalau misalkan harus kata regulasi tadi ya, dia sehat, pasti sehat atau rumah sehat, itu ya sebaiknya diikuti saja. Tapi sampai sejauh ini nggak ada, tidak ada aturan sampai sedetail itu gitu Pak. Belum buka klinik tapi baru bisa panggilan sementara ini. Tidak masalah kalau apa, kalau masalah bekam panggilan ya, bekam yang home care memang selama ini perlu, tidak perlu, sampai saja tidak diharuskan memiliki STPT. Kalau masalah insentif bekam apakah ada standarisasinya? Nah, baik Bu, ini kita bahas ya. Sekarang kita bahas manajemen bekam, manajemen klinik. Oke, untuk manajemen tentu saja kita harus punya planning terlebih dahulu, ya. Harus punya planning terlebih dahulu. Perencanaan ketika kita melaksanakan eh, apapun kegiatannya, planningnya, organizingnya, actingnya, dan controllingnya. Nah, setelah itu responsibility. Kemudian untuk manajemen klinik hatra, marketing, grup di Bandung dan public speaking, edukasi, network, dan media. Cost control. Nah ini untuk menentukan apakah ada standarisasi dalam tadi ya, mungkin tarif ya, insentif atau tarif gitu ya. Standarisasi dalam tarif sebetulnya untuk secara general itu tidak ada kesesuaian tarif antara terapis bekam satu dengan terapis bekam lain. Yang penting satu, Bu. Yang penting satu, kita dan pasien kita sama-sama tidak dirugikan. Ada akad di awal. Yang penting situ. Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa upah bekam itu adalah upah yang buruk. Ya, ada hadis yang mengatakan itu. Upah bekam itu adalah sesuatu yang buruk. Sama seperti upahnya, mohon maaf ya, upahnya perempuan panggilan. Alhamdulillah ya. Ada hadis seperti itu. Kenapa ada hadis seperti itu? Karena dulu ketika Rasulullah mengeluarkan hadis seperti itu, pembekam-pembekam di zaman itu seenaknya. Ada yang sekali bekam minta satu lembu, satu kambing. Ada yang membekam minta satu ekor unta gitu. Itu kan memberatkan. Ada yang ketika membekam mintanya ini. Itu kan memberatkan. Makanya ada apa namanya, ada aturan apa, keluar hadis seperti itu. Ternyata upah bekam itu jelek, ya. Upah bekam itu buruk, ya. Upah bekam itu buruk. Nah, makanya kita harus punya standar supaya tidak dinyatakan buruk seperti apa. Karena di hadis yang kedua, Bu ya, di hadis yang kedua Rasulullah sendiri pun ketika dibekam, beliau memberikan upah. Kalau memang ternyata upah bekam itu buruk, mungkin nggak Rasulullah memberikan upah kepada yang membekamnya. Nah, ternyata setelah dinyatakan upah pembekam itu buruk sama Rasulullah, para pembekam-pembekam itu langsung apa namanya, merevisi gitu, merevolusi gayanya. Jadi tidak minta upah yang sembarangan, tapi upahnya diakad di awal gitu, diakad di awal itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, yang ditentukan supaya kita punya akad di awal, supaya kita tahu standar kita untuk melakukan terapi bekam berapa gitu ya. Kita punya cost control. Apa itu cost control? Ya, kontrol biaya. Pertama, yang harus kita punya itu adalah material cost, ya. Yang kedua, maintenance cost, dan yang ketiga other cost. Nah, ini yang harus kita eh, miliki dulu. Material costnya apa? Ketika membekam, apa yang kita perlukan? Tentu saja alat bekam, ya. Alat bekam semuanya.
kopnya, hand pumpnya, jarumnya, zaitunnya, kasanya, tisunya, dan peralatan sterilisasinya. Semuanya kita hitung, Bu. Oh, ternyata setelah dihitung, jarum berapa, kasa yang habis berapa, minyak zaitun yang habis berapa, tisu yang habis berapa, kemudian untuk mencucinya ini nanti untuk satu satu kali pembekaman itu habis berapa, baiknya habis berapa, sabunnya habis berapa. Oh, jatuhnya sekian. Contohnya, oh jatuhnya jadi 20.000 atau 15.000 misalkan untuk sekali pembekaman itu. Karena habis zaitun mungkin berapa mililiter, jarumnya habis satu, rasanya habis sekian, eh, tisunya habis sekian, pas dihitung itu habisnya 15.000 nih, atau 20.000 nih habisnya. Maka material cost atau barang habis pakai yang kita keluarkan itu adalah 20.000. Itu patokan utama yang harus kita pegang. Jangan sampai dibayar di bawah 20.000 misalkan seperti itu. Soalnya kalau dibayar kurang dari 20.000, kedepannya kita nggak bisa beli lagi alat. Kedepannya kita nggak bisa ngepekam lagi. Ya, kedepannya kita nggak bisa ngepekam lagi nih. Jadi minimal 20.000 ini harus kita jadikan bahan patokan. Ya. Nah, yang kedua maintenance cost. Alat bekam yang kita punya itu harganya berapa? Contoh alat bekam yang kita punyai harganya 500.000. Yang bagus ya, yang bagus kan rata-rata 500.000 ya kalau untuk yang Kangzu. Kalau yang Samora yang bagus itu sekitar 700.000 ya. Misalkan yang 500.000 aja contoh gitu ya. Contoh alat bekam yang kita punya itu 500.000. 500.000 itu nanti akan habis pakai setelah kita pakai berapa kali membekam. Contohnya alat bekam yang 500.000 itu rata-rata 50 sampai 100 kali pembekaman itu sudah aus, sudah banyak yang rusak. Maka kita bagi saja, kalau 500.000 dibagi 50 kali pembekaman, maka biaya perawatan alat kita itu adalah 10.000, misalkan seperti itu. Biaya perawatan alat kita itu 10.000. Maka setelah digabungkan dengan barang habis pakai, maka kebutuhan keseluruhan yang kita perlukan itu minimal 30.000. Ya, minimal 30.000. Contohnya seperti itu ya. Walau alam, kalau mungkin di daerah yang lain, mungkin jarumnya lebih mahal harganya, walau alam. Dia tinggal tinggal hitung saja. Tapi kalau saya seperti itu, Bu. Saya habis pemakaian sekali bekam itu tadi barang habis pakainya habis 20.000 untuk biaya peralatannya untuk apa maintenance peralatannya itu habisnya 10.000 jadi 30.000 minimal itu minimal atau 30.000. Nah, tinggal kita akadkan dengan yang lainnya, Bu. Kalau di bekam tempat saya itu habis barang habis pakainya 30.000 dan untuk jasanya sendiri silakan ibu yang menentukan misalkan seperti itu atau misalkan pasiennya udah yang ibu aja yang menentukan gimana Bu kalau misalkan untuk jasanya 50.000 saja Bu jadi keseluruhan 80.000 misalkan seperti itu. Kalau si pasiennya merasa oke nggak apa-apa, insya Allah halal ya, insya Allah halal. Tapi misalkan wah saya cuma punyanya 50.000, itu gimana kira-kira antara biaya habis pakai dengan biaya perawatan sudah tertutup tuh, kita cuma punya margin 20.000, apakah kita mau terima atau tidak itu terserah silahkan. Tapi misalkan kalau 20.000 kayaknya agak agak kurang Bu. Gimana kalau 30.000 jadi 60.000 lah keseluruhan. Itu boleh sih tawar menawar dalam sebelum melakukan eh, jasa tawar menawar di awal itu boleh akad namanya. Ya, jadi tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang pasien kita itu memang lebih lebih nyaman kalau kita ada tarif tersendiri dengan catatan tarifnya tidak memberatkan. Tadi misalkan kalau biaya habis pakainya 30.000, kemudian kita tambah dengan biaya sana 50.000, totalnya jadi 80.000. Oke ya sudah kita terapkan saja segitu. So, insya Allah dengan segitu tidak memberatkan. Kecuali kalau memang pasiennya punya kekurangan, kita memberikan subsidi ke mereka itu lebih bagus. Ya. Dengan catatan itu dengan catatan ya. Dengan catatan itu pasien yang mendatangi kita. Kalau kitanya dipanggil, jangan lupa transport hitung. Ya, jangan lupa transportnya dihitung. Transport bolak-balik ya, transport bolak-balik dihitung. Jangan sampai kita untuk biaya habis pakai 30.000 ya. Transportnya bolak-balik 20.000. Jadi 50.000, kita cuma dibayar 40.000, kita nggak bisa pulang. Jangan sampai seperti itu. Kayak ini pernah kejadian ya, ini pernah kejadian yang Masya Allah ini sebetulnya niatnya sangat mulia, tidak mau menarik bekam.
tidak mau menarik untuk bekam. Karena tadi mungkin merujuk kepada hadis yang pertama bahwa tarik bekam itu adalah buruk. Dia tidak mau menarik bekam. Perempuan lagi dapat panggilan, Bu, tolong bekam saya ya, saya daerahnya di sini. Ya, datang ke tempat tersebut. Sebelum pergi, si ibunya ada janji ke anaknya mau beliin oleh-oleh. Karena dalam pikirannya apa? Yang namanya kita pergi apa, membekam seseorang, pasti kita punya balas jasa. Berapapun itu pasti ada balas jasanya, betul nggak? Ya. Nah, ke anaknya ada janji. Nanti nanti ibu belikan oleh-oleh ya. Ibu berangkat dulu. Ya anaknya ya udah Bu, silakan Bu, hati-hati di jalan. Biasa saja. Berangkat si ibunya. Naik kendaraan, naik kendaraan umum, itu ongkosnya habis 10.000 untuk sampai ke tempat tujuan. Ongkosnya habis 10.000, ya. Ongkosnya habis 10.000. Ternyata begitu si ibu itu membekam dan ditanya berapa, ah terserah ibu saja, kami tidak mentarif, cuman dibayar 25.000, ya, cuman dibayar 25.000. Kalau kita tidak hitung tadi ya, kita udah berangkat 10.000, nanti pulang kita 10.000 lagi, udah 20.000. Sementara kita punya barang habis pakai, kapasnya, tisunya, kasaknya, tisunya ya, zaitunnya, jarumnya, itu habis berapa? Belum lagi ini harus kita urus lagi peralatannya gitu. Kalau kita cuci lagi, itu habis berapa? Sementara kalau di itu kan cuma menyisa 5.000. Sementara udah janji ke anaknya mau beliin oleh-oleh. Nah makanya bagus tujuannya tidak ingin mencari bekam sebagai bentuk keikhlasan, tapi kita pun ikhlas itu bukan gratisan gitu. Ya. Ikhlas itu bukan gratisan, ikhlas itu sesuai dengan kebutuhan. Ikhlas itu hubungan kita dengan Allah gitu. Tapi operasional kita pun harus perhitungkan. Jangan sampai kita membekam, tapi setelah kita membekam, kita tidak punya lagi gitu. Tidak punya lagi biaya untuk mengurus alat bekam kita. Akhirnya kita tidak bisa mensiarkan dakwah bekam ini lebih luas lagi gitu. Makanya lebih bagus sih tidak apa-apa begitu ditelepon, Bu, saya minta dibekam ya. Kemana Bu? Ke daerah sini misalkan. Ibu kan yang tahu lah daerahnya ya. Ke daerah sini. Oh kalau ke daerah situ biasanya saya kenakan tarif segitu Bu ya karena ada transport gitu ya. Nggak apa-apa seperti itu dulu daripada seperti tadi gitu. Tidak ada akad di awal, ternyata si terapis yang dirugikan. Apalagi kalau misalkan tidak ada akad di awal, pasiennya yang dirugikan itu lebih parah. Karena pernah ada kasus lagi ya, satu lagi ada kasus lagi, Pak bisa bekam saya alamatnya di sini. Iya, datang pakai motor. Ternyata perhitungan si terapisnya itu membekam per titik. Satu titiknya 5.000 waktu itu. Sementara yang dia bekam ada 10 titik, 50.000. Belum digunakan apa belum menambahkan transport katanya gitu. Jadi mintanya sekitar 80.000. Pasiennya waktu itu agak keberatan aplikasi gitu. Walaupun diberikan, tapi apa yang terjadi? Mungkin keberkahannya berkurang karena tidak ada akad di awal, tidak ada perjanjian di awal. Makanya bagusnya kalau untuk masalah tarif bekam, masalah insentif bekam, itu silakan diakadkan di awal saja. Kalau belum punya klinik tadi ya untuk yang panggilan, begitu ditelepon, nggak apa-apa menyebutkan angka, Bu, mohon maaf kalau ke tempat Ibu, saya kenakan tarif sekian ya karena ada transport yang harus saya keluarkan, misalkan seperti itu. Itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa seperti itu. Si pasiennya pun pasti langsung mempersiapkan, oh iya Bu, nggak apa-apa, gitu ya nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau ngelebihin, kalau nggak ngelebihin juga nggak apa-apa. Kalau yang kalau yang panggilan, kalau yang punya klinik, ya boleh kita menentukan daftar harganya gitu ya. Ada daftar harganya, kalau bekam sekian, kalau gurah sekian, kalau pijat sekian nggak apa-apa. Kalau kalau untuk untuk yang punya klinik gitu. Sebagai apa? Sebagai bentuk kerapihan manajemen itu nggak apa-apa. Ya, sebagai bentuk kerapihan manajemen supaya kita tahu oh pemasukan kita berapa, nanti pengeluaran kita berapa. Mudah-mudahan dari pengeluaran kita bisa sisihkan untuk bersedekah gitu. Ya, jadi gitu Bu ya. Salah satu cara untuk mengantisipasi jangan sampai kita dirugikan ketika membekam gitu dan tidak merugikan pasien juga insya Allah gitu ya. Oke, kalau transportasi nggak dihitung nanti nggak bisa berangkat. Iya tadi seperti tadi ya, mana udah dijanjiin ke anaknya lagi mau dikasih oleh-oleh gitu ya.
gitu. Saya datang untuk membekam belum kena tarif. Kalau ditanya silakan infak saja. Rata-rata dibayar 50.000. Kalau bekam sampai 100 berapa berapa nih? Alhamdulillah sudah ada tempat. Pengen buka juga sering keluar rumah. Oke. Ya kalau memang seperti itu alhamdulillah Bu ya. Tapi sekali lagi saya bilang lebih bagus punya akad di awal. Ya lebih bagus punya akad di awal. Kalau panggilan itu terutama ya. Kalau panggilan punya akad di awal minimal untuk transport kita gitu. Ya. Dan kalaupun mau sekalian dihitung dengan apa dengan biaya habis pakai itu lebih bagus ya itu lebih bagus supaya supaya apa tadi pertama kalau ada akad di awal itu semuanya sudah siap pasiennya siap ketika akan memberikan mohon maaf ya memberikan tarif memberikan infaknya kita pun sudah punya gambaran bahwa ketika kita akan berangkat ke sana kemungkinan akan dibayar sekian jadi tidak tidak muluk-muluk dan tidak juga tidak ragu-ragu gitu takut nggak bisa pulang darinya takut seperti itu ya ya gitu ya. Sudah punya tempat ya silakan diurus aja Bu tempatnya Bu dibuatkan dulu di setting dulu tempatnya minimal tadi ya ada ruangan untuk menerima pasien ada ruangan untuk terapinya ada minimal wastafelnya nanti seperti itu nanti ibu juga sebagai bentuk administrasi minimal punya buku catatan pasien karena nanti kalau ketika ada apa namanya ada inspeksi ke rumah ke tempat ibu mau praktek nantinya itu ditanyakan ya itu ditanyakan karena mereka juga perlu administrasi dari kita gitu. Capres itu seperti ini, of course ya ini boleh seperti ini sih, ya silakan saja itu masalah ini kan masalahnya tergantung dari kemampuan si pasiennya masing-masing. Misalkan kalau di sini sauna 50.000, pijat bayi 45.000 misalkan. Ya kalau nantinya ada terjadi tawar menawar, itu kan sudah menjadi hak ya antara yang menggunakan jasa kita dengan kita sebagai pelaku jasa. Tapi kalau ada seperti ini biasanya ada gambaran, ya nggak masalah kalau seperti ini. Ya, nggak enak kalau ngasih harga padahal nggak apa-apa Bu. Soalnya tadi yang kita keluarkan itu, yang kita pakai itu, kita pun beli gitu. Kita bukan dari hasil, mohon maaf ya, bukan hasil dari minta gitu. Jadi ya wajar aja kalau ketika kita eh, melakukan terapi, kita minta minimal sebagai barang habis pakai dan sebagai perawatan kita, itu wajar-wajar saja. Ya, dengan catatan tadi, tidak ada yang diberatkan, baik itu pasiennya ataupun terapisnya, tidak ada yang saling memberatkan. Jangan sampai tadi mentang-mentang yang dibekamnya banyak, kita mintanya lebih lebih banyak lagi gitu. Padahal kan mau membekam sedikit ataupun banyak, kemungkinan yang lebih apa lebih banyak digunakan itu kan barang habis pakainya, tinggal dihitung aja itunya. Jadi tidak harus sampai berlipat-lipat gitu, tidak seperti itu gitu sebetulnya. Contohnya antara membekam 5 titik dengan 10 titik, paling bedanya cuma 5.000 perak gitu, ya. Karena menyucinya barang nantinya. Ya. Terus zaitun yang digunakan sama jarumnya kan tetap gitu. Zaitunnya memang agak lebih, tapi jarumnya kan tetap itu juga. Jadi kalau misalkan terjadi kelipatan 1 titik 10.000, 10 titik jadi 100.000, nah itu kasihan. Kalau dia minta titik yang lainnya jadi agak ragu-ragu. Sementara mungkin ada pasien yang memang perlu banyak titik bekamnya. Ya. Jadi kalau saran saya untuk masalah manajemen terapis bekam, kita hitung dulu cost control yang memang kita perlukan. Barang habis pakai yang memang kita keluarkan itu berapa. Setelah itu kita hitung biaya perawatan kita. Harus kita hitung biaya perawatan itu. Tadi contohnya kita beli alat 500.000, itu rata untuk 50 kali pembekaman itu udah aus, ya. Pembekaman sudah aus. Nah, kalau misalkan tidak kita hitung, itu khawatirnya ketika sudah aus kita tidak punya lagi biaya untuk bisa membeli alat bekam lagi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita perlu perlu menghitung itu. Ya, kalau pengalaman saya tidak mentarifkan. Alhamdulillah tetap pasien sudah bekam tarifnya. Malah pernah 9 pasien di tanduk alhamdulillah bayarnya saya terima 1,5 K. Alhamdulillah. Ya kalau seperti itu alhamdulillah Pak. Cuman tidak semua orang seperti itu gitu. Tidak semua orang seperti itu. Kadang-kadang orang itu menganggap ikhlas itu bayarannya 2 M. Makasih Mas gitu kan. Kadang-kadang ikhlas itu dihitungnya segitu. Tapi kalau orang yang sudah biasa dibekam, tahu bekam di tempat lain seperti apa, biayanya seperti apa, ya memang kita tidak terlalu perlu banyak ini, tidak terlalu banyak mengkomunikasikan.
Yang kita siasati itu ketika kita menemukan pasien yang baru, baru dibekam, belum pernah dibekam sebelumnya, pasti akan bertanya. Nah, minimal kita punya gambaran untuk menjawabnya. Gitu. Jangan sampai kita tidak mentarif, kemudian membayar ke tempat kita, mohon maaf ya, minim. Ketika datang ke tempat ke klinik yang memang sudah punya fasilitas apa memadai, yang memiliki apa ruangan yang nyaman juga, ketika ada tulisan sekian tarifnya, jadi kaget, jadi tidak apa tidak siap. Jadi lebih bagus sih kalau untuk yang baru-baru minimal kita berikan gambaran bahwa untuk bekam itu barang habis pakainya sekian, biaya perawatannya sekian. Nah, silakan jasanya dikomunikasikan sebagai akad di awal. Insya Allah kalau seperti itu tidak akan ada yang saling dirugikan. Ya, pas bahas pasien tadi pakai pasienku dengar, masya Allah. Ya mudah-mudahan Bu dengan ketika dibahas ini jadi pasiennya mau bayar lebih. Jangan lupa komisinya. Enggak bercanda ya. Silakan ya. Sekali lagi untuk masalah ini, silakan itu nanti komunikasikan dengan pasiennya masing-masing dan disesuaikan juga dengan UMK di daerahnya masing-masing. Kalau saya di Bandung Barat, rata-rata sekali bekam itu 80-70 ribu lah rata-rata. Karena memang UMK-nya belum setinggi kayak Bekasi, Jakarta gitu ya, kalau di Jawa Barat. Kalau Bekasi, saya dengar sekali bekam ada yang 100 ribu sampai 150 ribu. Wajar, karena memang UMK di sana memang tinggi. Tertinggi di Jawa Barat itu Bekasi, bahkan mengalahkan Jakarta tuh Jawa Barat, apa Bekasi itu UMK-nya. Jadi wajar kalau memang agak lebih tinggi kalau kayak Bekasi, Karawang ya, Bogor itu agak lebih tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk daerah-daerah lain eh, kita sesuaikan saja dengan UMK di tempatnya dengan penghasilan apa warga di sekitar kita. Ya, poinnya itu ya, ikhlas itu bukan gratisan gitu. Betul Bu, ikhlas itu bukan gratisan. Karena memang selama ini masih banyak yang menganggap seperti itu. Seikhlasnya, kalau seikhlasnya kadang-kadang kita memberikan yang terkecil yang kita punya gitu. Kita punya 2 ribu, kita punya 10 ribu, kita punya 100 ribu. Seikhlasnya kira-kira yang mana yang keluarkan? Yang 2 ribu. Saya yakin banyaknya yang 2 ribu gitu. Jarang seikhlasnya yang terbesar yang dikeluarkan jarang. Seikhlasnya itu yang terkecil dikeluarkan rata-rata. Makanya kata seikhlasnya sudah mengalami pemunduran makna. Kalau dulu seikhlasnya itu eh, apa namanya? Seikhlasnya itu dulu tuh sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik yang kita berikan. Tapi kalau sekarang ada kemunduran makna ikhlas itu. Seolah ikhlas itu tadi gratis ikhlas itu ya. Oke, saya Karawang nih, tapi 100 ribu aja ya silahkan aja Bu. Kalau memang pasiennya tidak dirugikan silahkan aja. Oke, rata-rata 10 ribu itu juga silahkan. Kalau memang tidak merasa tidak pasiennya tidak dirugikan, pokoknya selama tidak ada yang dirugikan, insya Allah aman. Itu aja. Berarti akadnya sesuai ya. Jadi itu saja ya. Jadi poin penting dari pertemuan kita kali ini, pertama tadi, sebelum kita mengacu kepada STPT, walaupun STPT itu penting, tapi lebih penting lagi kita laksanakan aja dulu. Nah, untuk bisa mendapatkan STPT, sebaiknya kita komunikasikan dulu dengan puskesmas di tempat kita masing-masing. Nanti kalau memang ada yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Itu ya poin-poin yang bisa kita sampaikan terkait dari regulasi. Terus untuk masalah tadi, harus tidak invasif. Kita siasati dengan inform konsen saja. Dengan surat pernyataan bahwa pasien yang meminta, insya Allah itu akan aman. Dan yang ketiga, untuk tarif bekam, itu tidak ada patokan khusus, tidak ada keseragaman, karena memang disesuaikan dengan akad di daerahnya masing-masing atau akad di tempat bekamnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin ya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sudah tidak ada chat yang masuk, artinya sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Kalaupun tidak puas, Alhamdulillah berarti kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan ada diskusi-diskusi selanjutnya, ya. Dan sekali lagi, karena ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf jika selama pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak kekurangannya, banyak kehilafannya, karena memang bagaimanapun saya masih dalam tahap belajar. Ya. Tapi mudah-mudahan dari kekurangan-kekurangan itu kita semua jadi terpacu untuk lebih giat lagi belajar, untuk lebih mengasah lagi kemampuan kita. Dan kalau memang banyak manfaatnya, alhamdulillah, berarti itu Allah sedang memberikan keberkahan dalam pertemuan ini. Karena salah satu keberkahan itu adalah dalam satu majlis diberikan manfaat
dari setiap apa yang kita diskusikan. Jadi mudah-mudahan itu yang kita rasakan sampai saat ini. Ya. Dan untuk menutup pertemuan kita, terima kasih atas waktunya selama ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di lain kesempatan, bukan cuma via online, tapi mudah-mudahan via offline juga, karena akan lebih beda rasanya ketika kita offline. Zoom silaturahim sebulan sekali buat silaturahim. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Eh, Mohon doanya saja semoga diberikan kelancaran kemudahan. Dulu kita sudah pernah agendakan ada pertemuan mingguan, tapi kodarullah, saya selalu saja pas begitu ada jadwal, ada saja kegiatan yang lain. Jadi terbentur lagi. Tapi mudah-mudahan kalau sebulan sekali kita agendakan lah insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya minimal silaturahim diskusi, tidak harus ada bahasan khusus kan, tidak ada bahasan khusus, minimal kita silaturahim dan diskusi. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Jadi sekali lagi, walaupun ini pertemuan terakhir, bukan berarti kita benar-benar terakhir bertemu. Insya Allah kita tetap bertemu di lain kesempatan dengan cara yang berbeda. Siapa tahu saya nanti ke Malang, siapa tahu saya nanti ke Aceh ya, Pasari ya, bisa bisa silaturahim. Ya kita kan nggak tahu ya, nggak tahu. Mudah-mudahan juga kita atau mungkin bertemunya mungkin tidak di tanah suci sambil umroh bareng, masya Allah itu kan luar biasa sekali, amin ya. Dan sekali lagi saya sebagai yang selama ini memberikan ilmu bukan berarti saya juga banyak kelebihannya, tapi saya hanya memberikan sedikit yang Allah berikan kepada saya dan itu yang saya tahu. Jadi kalau misalkan di antara Bapak Ibu ada yang lebih tahu, kita sama-sama diskusi. Insya Allah grup tidak akan saya bubarkan, grup tidak akan saya tutup. Mungkin besok lah, besok sementara tutup dulu ya, karena besok mungkin akan memberikan sertifikat, akan memberikan apa modul, memberikan rekaman. Jadi mungkin hanya sehari ditutup dulu. Setelah terbaca oleh semuanya, saya akan buka lagi supaya kita bisa bersilaturahim. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu ya untuk kesempatan malam hari ini. Sebagai penutup, mari kita sama-sama bacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam. Lagi mohon maaf. Foto dulu Pak Ustadz, foto dulu. Oh iya baik. Foto dulu ya, kenang-kenangan baik. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Oke. Akan dibuka dulu kameranya kalau mau foto dulu. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ke slide yang selanjutnya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga ini masih ada slide yang ketiga. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Siap ya. Bawah ya. Ya oke. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih sudah jam 10 malam ini. Mungkin di Indonesia bagian timur sudah jam 12 malam. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menjalankan Idul Fitri. Kalau kita sama-sama menjaga Idul Fitrinya ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita senantiasa ada dalam ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di end Bapak Ibu ya.